Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi, ingin memaparkan materi tentang akuntansi internasional dan harmonisasi. Nah, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori akuntansi Bapak Ali Afif. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami masing-masing. Pertama, saya Vincentius Bona. Saya Isko Wirayuda. Saya Karta Dinata. Saya Iswa. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi. Materi pertama akan dipaparkan oleh Joshua. Perkenalkan, nama saya Iswa. Saya akan membacakan presentasi yang berjudul Akuntansi Internasional dan Harmonisasi. Bagian pertama, pengertian akuntansi internasional. Menurut Harahap 2011, akuntansi internasional mengandung 3 pengertian. Pertama, konsep parent foreign subsidiary atau accounting for foreign subsidia. Konsep ini yang paling tua. Di sini dianggap bahwa akuntansi internasional hanya menyangkut proses penyusunan laporan konsolidasi dari perusahaan induk dengan perusahaan cabang yang berada di berbagai negara. Bagian kedua, konsep komparatif atau international accounting yang menekankan pada upaya mempelajari dan mencoba memahami perbedaan akuntansi di berbagai negara. Di sini menyangkut pengakuan terhadap perbedaan akuntansi dan praktik, pelaporan, pengakuan terhadap prinsip dan praktik akuntansi di masing-masing negara, dan kemampuan untuk mengetahui dampak perbedaan itu di dalam pelaporan keuangan. Umumnya pengertian international accounting ini adalah menggunakan konsep comparative accounting. Ketiga, universal atau world accounting, yang berarti merupakan atau kerangka atau konsep di mana kita memiliki satu konsep akuntansi di dunia, termasuk di dalamnya teori dan prinsip akuntansi yang berlaku di semua negara. Ini merupakan tujuan akhir dan international accounting. Oke. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Karta Dinata. Saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang pemicu munculnya akuntansi internasional. Menurut Harahap 2011, beberapa pemicu munculnya akuntansi internasional dapat disebutkan sebagai berikut. Semakin luas dan besarnya jangkauan dan operasional operasi MNC atau multinational corporation. 2. Investasi luar negeri yang dilakukan perusahaan, investor, pemerintah dan sebagainya. 3. Fluktuasi keuangan yang disebabkan perubahan sistem keuangan internasional yang menimbulkan munculnya risiko perubahan kurs valuta asing sehingga memerlukan informasi akuntansi. 4. Meningkatkan harga sumber alam dan komoditor serta monopoli. 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan aspirasi ke dunia ketiga. 6. Meningkatkan peranan pasar modal. Aspek pasar modal global ditemukan sebagai indikator penting yang mana tidak mau memerlukan akuntansi internasional. 7. Accounting International Study Group atau ISG. 8. International Chambers of Accountants atau ISA. 9. International Coordinator Committee for the Accounting Professional atau CCI. Beberapa isu yang menjadi topik akuntansi internasional ini antara lain adalah untuk transaksi mata uang asing, manajemen risiko valuta asing seperti voluntary trading smart,
kontrak pengungkapan penjabaran mata uang asing, akuntansi perpajakan, transfer phishing, laporan konsolidasi informasi, kontrol sistem, informasi evaluation dan investment training. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Vincentius Bona akan melanjutkan materi sebelumnya tentang IFRS atau International Financial Standard Reporting. Jadi pada tahun 2000 itu dilakukan pertemuan dan menghasilkan berbagai rekomendasi yang menuju ide konvergensi standar akuntansi yang melahirkan standar akuntansi untuk di dunia atau secara internasional. Nah, pada tahun 2004, IASC Foundation memberikan berbagai rekomendasi agar muncul konvergensi di antara kedua organisasi, yaitu antara FASB dan IASC. Nah, kedua organisasi tersebut menghasilkan perubahan yang terhadap pasar modal untuk memudahkan atau tidak banyak mengeluarkan laporan dengan standar yang berbeda. Nah, jika konvergensi ini berlangsung, hal ini menjadi revolusi tentang profesi akuntan serta terbesar dalam sejarah profesi. Karena itu, peristiwa ini akan menjadi momentum bagi profesi, emiten, regulator, serta universitas dan mahasiswa untuk melakukan agenda perubahan sikap, standar, pelajaran, hingga pada negara dalam pasar modal. Maka kesatuan standar yang telah dilakukan antara FASB dan IASC ini merupakan keharusan yang ingin masuk dalam pusaran sehingga mengikuti perkembangan internasional termasuk dalam konstelasi konvergensi kedua kubu akuntansi yang besar ini. Nah, pada awalnya profesi akuntansi kalau di Indonesia ini standar yang digunakan adalah standar FASB atau yang berasal dari kubu Amerika. Nah, namun akhir-akhir ini IAI juga sudah mengakomodasikan IASB sebagai sumber sejak dahulu. Nah, sumber ini menerapkan IFRS di pasar modal di Indonesia yang akhirnya akan memudahkan perusahaan Indonesia dan asing yang terdaftar di berbagai pasar modal di luar negeri. Sehingga dampak dari konvergensi ini adalah berubahnya buku-buku tes yang dipakai di universitas dan perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, materi selanjutnya saya serahkan kepada Isko Wirayuda. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Vincentius Bonaventura, yaitu transaksi valuta asing. Berbagai bentuk transaksi valuta asing terjadi karena 3 kemungkinan, yaitu 1. Transaksi bisnis murni. Transaksi valuta asing muncul karena kegiatan perusahaan yang memang membutuhkan valuta asing, misalnya karena kegiatan impor, baik ekspor secara tunai maupun kredit, penerimaan pinjaman dalam valuta asing baik dari kreditor dalam maupun luar negeri. Kedua, transaksi hedging. Transaksi ini dilakukan dengan maksud untuk meminimalisir atau menghilangkan resiko kerugian yang diakibatkan transaksi valuta asing yang terjadi karena murni transaksi bisnis, misalnya karena perusahaan mempunyai uang dalam valuta asing yang harus dibayar di kemudian hari untuk melindungi terjadinya volatilitas kurs yang berpotensi menimbulkan kerugian. Yang ketiga, transaksi spekulasi. Transaksi yang dilakukan perusahaan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan fluktuasi kurs valuta asing. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas saran dan masukannya kami ucapkan Terima kasih. Sisi. Gozalia.